Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jumali. Saya merupakan mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4A reguler. Baik, kali ini kami akan membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Hamzah SAG MAG. Adapun sebelum kita ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok, yang mana kami adalah kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alu Fitriwiana. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, kelas 4A, prodi Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Zandia, prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4A. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi pembahasan. Definisi standar kompetensi lulusan. Definisi standar kompetensi lulusan adalah kumpulan deskripsi yang menggambarkan kemampuan dan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh siswa atau mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan telah terbentuk pada lulusan. Standar kompetensi lulusan dapat berbeda-beda antara program pendidikan satu dengan lainnya, tergantung pada tingkat pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi, dan bidang studi yang dituju. Namun, secara umum, standar kompetensi lulusan harus mencerminkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terkini. Implementasi standar kompetensi lulusan sering melibatkan proses penilaian dan evaluasi untuk memastikan bahwa siswa atau mahasiswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat terus meningkatkan kualitas program pendidikan mereka dan memastikan lulus siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan ialah untuk mencapai beberapa hal penting yang berhubungan dengan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa atau mahasiswa setelah menyelesaikan program tertentu. Berikut yaitu beberapa tujuan utama. Yang pertama itu adalah memastikan kualitas pendidikan. Standar kompetensi lulusan membantu memastikan bahwa lembaga pendidikan memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan bagi siswa atau mahasiswanya. Kedua, menggambar ekspektasi yang jelas, yaitu standar kompetensi lulusan memberikan gambaran yang jelas tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh lulusan. Ketiga, ada memenuhi kebutuhan pasar kerja. Standar kompetensi lulusan juga didesain untuk memastikan bahwa kelulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan diperlukan oleh dunia kerja. Keempat, memfasilitasi kesetaraan pendidikan. Standar kompetensi lulusan membantu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Siswa atau mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kompetensi yang sama. 5. Memfasilitasi akreditasi evaluasi. Itu menjadi dasar untuk proses akreditasi lembaga pendidikan dan juga membantu dalam evaluasi pemantauan terus-menerus kualitas program pendidikan. Secara keseluruhan, tujuan dari standar kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan lulusan untuk berhasil di dunia nyata, dan menciptakan kesetaraan dalam kesempatan belajar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan memiliki beberapa fungsi yang penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu pedoman pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengukur pencapaian siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, menyediakan pedoman evaluasi pembelajaran. Yang keempat, memastikan kualitas pendidikan. Yang kelima, konsistensi dan keseragaman. Yang keenam, menyediakan acuan untuk dunia kerja. Yang ketujuh, mendukung peningkatan kualifikasi guru atau dosen. Dan yang kedelapan, mengarahkan pengembangan sumber daya manusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup standar kompetensi lulusan.
Ruang lingkup dari standar kompetensi lulusan mencakup beberapa aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu kompetensi akademik, yang kedua kemampuan umum, yang ketiga ada keterampilan praktis dan terapan, yang keempat sikap dan nilai, yang kelima kemampuan kewirausahaan, yang keenam keterampilan metakognitif, yang ketujuh keterhubungan antara mata pelajaran, yang kedelapan pengembangan karakter, dan yang kesembilan yaitu kesesuaian dengan konteks lokal. Selanjutnya yaitu sumber-sumber standar kompetensi lulusan. Sumber-sumber standar kompetensi lulusan dapat berasal dari berbagai lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama ada Kementerian Pendidikan, yang kedua ada Badan Akreditasi, yang ketiga Asosiasi Profesi, yang keempat ada Lembaga Pendidikan Tinggi, yang kelima organisasi internasional, yang keenam penelitian dan literatur akademik, yang ketujuh konsultan pendidikan, dan yang kedelapan ada Forum Pendidikan dan Diskusi Pendidikan. Oke, selanjutnya adalah dimensi SKL itu sendiri ya. Nah, yang ini adalah dimensi tentang sikap. Nah, jadi di setiap jenjang SD, SMP, SMA itu memiliki dimensi yang sama. Nah, yang pertama memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini perbedaannya antara jenjang itu yang SD sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Sedangkan SMP sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional ya. Nah, dan terakhir yang SMA sesuai dengan perkembangan anak, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Jadi lingkup sikapnya ini berdasarkan luasannya ya. Jadi berdasarkan jangkauan anak tersebut di masing-masing jenjang. Karena semakin peserta didik melanjutkan ke jenjang selanjutnya dari SD, kemudian ke SMP, kemudian ke SMA. Nah, berkembang pula hubungan sosialnya, maka di situ perlu ada perubahan jasmani, harapan dari masing-masing jenjang. Baik, selanjutnya adalah dimensi pengetahuan. Nah, di sini baru signifikan ya untuk dimensi pengetahuan. Di sini SD memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Nah, kemudian untuk tingkat SMP memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Nah, sudah mulai berkembang kembali ilmunya, pengetahuannya. Nah, tentang berkaitan juga sama ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Kemudian untuk yang jenjang SMA memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tingkat teknis spesifik lebih detail ya dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora ya. Itu lebih ke esensi di mana ilmu memanusiakan mengetahui ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan ya. Nah, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Nah, ini tetap sama, lebih pengaplikasiannya. Jadi kalau SD itu dasar mungkin di lingkup keluarganya yang lingkupnya kecil, kemudian SMP agak mulai luas dan SMA harus sudah bisa sampai luas ya, sampai internasional. Ini lebih ke pengamalan ilmu yang menjadi standar kompetensi lulusan itu tadi.
Nah, inilah tujuan masing-masing jenjangnya. Oke, selanjutnya dimensi keterampilan. Nah, jadi di masing-masing jenjang ini sama. Mereka harus memiliki keterampilan berpikir yang bertindak kreatif, produktif, kritis ya, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dan ini di setiap jenjang menjadi standar kompetensi siswa ya. Jadi siswa itu memiliki keterampilan sebagai siswa yang kreatif, kemudian produktif, kritis, yaitu sebenarnya kompetensi ya. Kita kadang ngeluh atau tidak terima ya kalau murid SD kritis. Nah, itu sebenarnya adalah standar kompetensi lulusan itu sendiri ya. Kemudian mandiri, dia sudah mulai mandiri, kemudian kolaboratif dan komunikatif. Nah, dari kriteria di atas itu SD melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Jadi masih namanya baru dasar, tetap yang relevan kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk yang jenjang SMP melalui pendekatan sesuai dengan dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Mereka boleh cari, namun masih abu-abu ya. Jadi mereka mencari, kita masih meluruskan. Mungkin sumber-sumbernya kurang tepat, kita masih bisa terima ya, itu sebagai tugas mereka. Kemudian yang terakhir melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, ini lebih kepada sudah memiliki referensi ya, mereka kreatif mencari tugasnya, kemudian mereka sudah memiliki referensi yang jelas. Nah, baik, itu dia tadi pembahasan tentang standar kompetensi lulusan. Mungkin sekian penampilan video dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.